ditanya ya saya punya beberapa tim yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu. Saya punya banyak tim, ribuan bahkan. Tapi ada beberapa orang yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya punya tim, ini sekarang bintang 7, join di awal tuh masih SMK kelas 1. Ya kan, saya ketemu dia tuh di depan sekolah, saya ngobrol sama dia. Dan rata-rata orang-orang ini yang orang-orang yang saya pribadi temui gitu. Jadi dia bilang, Kak Agus terima kasih banyak ya Kak. Yesi nggak bisa berkata semenjak Kak Agus melalui bisnisnya. Dan Yesi selalu nurutin arahan dari Kak Agus. Yesi bisa beliin beras 25 kg kepada neneknya. Biasanya beli 1 kilo, 2 kilo. Cuma beras. Tapi dia mau komitmen jalani bisnisnya. Bukan mobil, bukan apa, tapi beras. Yang kedua, saya punya tim yang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Bapak Ibu semua. Dan dia ada di Kalimantan sekarang. Ini tim yang saya ketemui, ya kan? Dia bilang kayak gini, kalau ke Kalimantan Kak mau ngucapin makasih banget Kak karena berkat Kakak aku bisa bantu suamiku dalam perekonomian walaupun sekarang keadaanku lagi hamil. Tapi dari bonus dia bisa bantu suamiku. Ibu rumah tangga. Saya punya tim. Dia ini seorang baru kerja, tapi nggak pernah ngasih yang terbaik buat orang tua. Kenal bisnis ini dia bilang, Kak Agus di pasar lagi makasih Kak pertama kali bisa bantu ibu kayak ini dari hasil beberapa hari. Kak aku sebagian buat ke pasar, besok mau jalan soalnya. Jadi besok ada upacara dia beli peralatan ke pasar, beli sembako dan lain sebagainya. Bahkan saya punya tim Bapak Ibu untuk beli token listrik pun kurang. Tapi jalanin bisnis ini, dia bilang saya bisa beli token listrik Kak. Cuma perkara kecil Bapak Ibu. Tapi ini efeknya luar biasa gitu. Saya punya beberapa tim dari Kalimantan, dia bisa beli HP. Ini dari Lumajang. Saya ketemunya tuh di apa namanya? Di kayak minimarket. Dia datang, dia mau kerja di Bali. Akhirnya saya presentasi dia hanya nggak jadi kerja jalani bisnis. Jadi selama 1,5 tahun di Bali, dia bisa beli laptop, beli 3 HP dan beli motor yang Mac Bapak Ibu semuanya. Cewek dari Lumajang. Apa bedanya dengan Bapak Ibu semuanya? Kalau komitmen pasti sukses. Applause buat kita semua. Ini yang terakhir yang saya mau ceritakan tim saya. Tim saya banyak bawa mobil Bapak Ibu, banyak punya mobil. Tapi ini yang menurut saya yang paling menarik yang saya tahu. Karena beliau ini yang saya kenal Bapak Ibu semuanya. Beliau ini saya kenal dulu waktu SMK kelas 3. SMA kelas 3. Tidak punya motor. Tidak punya motor gitu kan. Sorry. Oke, beliau ini nggak punya motor, Bapak Ibu semuanya. Jadi selama 8 bulan saya antar jemput. 8 bulan saya jemput, saya ajak ke pertemuan, saya antar lagi, saya jemput, saya ajak ke pertemuan, saya antar lagi. Tapi saya ikhlas menjalankan itu. Ikhlas kan? Nah, dia bilang kayak gini, thanks ya aku artinya pengundang Bapak Ibu semuanya, yang undang kalian itu namanya upline gitu kan. Jadi keingat di awal memulai bisnis Kak Agus antar jemput dia dari rumah sampai pertemuan. Karena dia nggak punya motor, terus dia yang paling cengeng, galau, cepat ngedown. Tapi soal up berkat bimbingan Kak Agus akhirnya dia bisa membeli mobil ini. Bukan harga atau tipenya up, tapi nilai perjuangan sampai di posisi ini. Dari orang yang tidak punya apa-apa Bapak Ibu semuanya. Dari orang yang motor aja masih kurang. Antar jemput dan lain sebagainya. Tapi bisnis dia bisa merubah itu semua. Aplaus buat bisnis dia. Kenapa harus ada pertemuan hari ini? Kenapa sih kita harus hadir ke pertemuan? Kenapa sih kita harus sering berkomunikasi dengan pengundang kita? Kenapa sih kita kalau ada kegiatan-kegiatan harus datang? Itu namanya komunitas Bapak Ibu semua. Kami menjalankan bisnis ini kalau sendiri nggak bisa. Kami bukan Superman, kami ini Avenger, kami ini perlu tim. Dari tim ini Bapak Ibu semuanya, kita bisa semangat. Kita saling sharing, kita saling cerita. Di luar sana banyak orang ngedown, banyak orang yang merasa dirinya itu di bawah rata-rata. Tapi ketika dengar cerita dari orang lain, ternyata aku bersyukur lah. Bersyukur banget. Ini tim kami yang ada di Bali Bapak Ibu semuanya. Dan saya mau cerita waktu ada TAC itu di Bogor, saya punya tim 12 orang itu nggak punya duit, dia punya uang cuma 600.000 dan pengen sekali berangkat ke Jakarta.
Yang lainnya itu naik bus, tapi dia itu naik kereta. Irit banget, di kereta tuh PP kurang lebih 400.000. Pokoknya dalam waktu 1 minggu dia hidup dengan uang 200.000. 12 orang. Jadi kalau keinget itu kayak gimana gitu, saking percayanya dia sama saya, dia rela ninggalin keluarganya di rumah demi menjemput visi di Jakarta. Ya datang beramai-ramai sampai akhirnya sebelum itu kita main ke Bandung dulu. Cuma bermodalkan ketupat, Bapak Ibu semuanya, ketupat, sahur, kacang, itu dimakan setiap hari. 2 hari, 3 hari udah basi Bapak Ibu semuanya. Karena gak punya uang, tapi impian yang kuat gitu. Satu ketika Bapak Ibu semuanya, akhirnya malam kita sebelum ke Jakarta H-1, kita mau nginep dan kita ber-12 orang. Saya tanya, ada uang nggak? Nggak ada. Ya udah, kita tidur ngemper aja. Saya lihat, karena kebanyakan cewek nggak mungkin dong saya ngemper. Jadi saya sewa homestay. Kami tidur ber-14 orang, saya, istri saya, dan tim saya. 14 orang. Jam 2 tidur, jam 5 harus naik bus. Saya nggak bisa tidur Pak. Nggak bisa tidur, yang lainnya udah tidur. Saya lihat, saya bangun, saya lihat mereka. Saya berpikir, kenapa sih kamu percaya gitu sama saya? Padahal di rumah kamu bisa tidur loh di kasur. Kamu bisa enak-enakan ngobrol sama orang tuamu gitu. Tapi kenapa kamu rela ke sini jauh-jauh dari Bali ke Bandung sebelum ke Jakarta, tapi kamu mau tidur seperti ini? Kami tidur di bawah di lantai, kasurnya dinaikkan, selimutnya itu kita pakai Bapak Ibu. Karena kita ber-14 orang di ruangan yang sangat sempit Bapak Ibu semua, sangat sempit sekali. Di sana saya berpikir bahwa Tuhan, kenapa saya harus berhenti jalanin bisnis ini? Perkara saya hasil atau tidak, kembali lagi saya introspeksi diri saya. Kalau saya tidak menghasilkan berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak dapat hasil berarti saya tidak melakukan bisnis ini dengan serius. Itu aja. Saya lihat mereka ya Tuhan gitu kan, ada yang kedinginan gitu. Tapi di satu sisi saya melihat bahwa bisnis ini ternyata kebersamaan ini luar biasa ya. Makanya saya bilang, saya tidak pernah menjauh dengan komunitas Bapak Ibu semuanya. Komunitas yang hari ini, yang Bapak Ibu ditawarkan sebuah peluang untuk masa depan kita masing-masing. Aplaus buat komunitas kita. Bapak Ibu semuanya, jadi ini apa yang saya Bapak Ibu, namanya Pak Budiaga. Dia seorang penjaga loket parkir dan seorang tukang sapu. 3 kali nggak naik kelas. Kenal produk ini karena sembuh dari ambeyannya. Saya pertama ketemu beliau ini, kok ada ya orang yang 3 kali tidak naik kelas, tapi kok bisa bawa Fortuner ya? Punya yacht ya? Saya lihat, oh ternyata bisnis ini latar belakang itu nggak penting. Yang penting siapa yang bekerja keras, dia dapat duit. Jadi saya selalu berpikir bahwa, oh iya, kenapa banyak orang yang memutuskan berhenti gitu. Padahal dia belum menyelesaikan garis finishnya. Bisnis ini ibaratnya bukan lari nyari juara 1, 2, 3. Bisnis ini lari maraton Bapak Ibu. Siapa yang nyampe finish, dia yang menang. Mau Bapak Ibu pertama, kedua, terakhir, no problem. Yang penting nyampe di titik finish, dia yang menang Bapak Ibu semuanya. Simpel, sederhana bisnis ini. Ada bisnis ini yang jalan cepat, ya udah biarin saja. Kita lama, ya nggak apa-apa gitu. Kita perbaiki diri lagi sih. Gak ada yang lain Bapak Ibu semuanya. Saya di Bali itu nggak ada pilihan Bapak Ibu. Apa mah jadi anak akal seperti ini, pengen sukses gitu. Siapa yang terima saya? Ada. Hanya Tias yang terima saya. Tias itu nggak perlu Bapak Ibu. Saya jabatan, saya kuliah, saya tamat SD, saya tamat SMP. Nggak peduli. Yang penting Bapak Ibu mau aja. Tias itu menyediakan itu. Kita udah syariahnya, kita udah halalnya. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi? Saya ini terlalu tua jalan bisnis. Banyak di Bali itu banyak orang-orang tua jalan bisnis. Saya ini terlalu muda jalan bisnis. Gak ada ukuran umur jalan bisnis ini Bapak Ibu. Gak ada ukuran umur sama sekali. Asal mau, ya udah gitu. Kita udah pagi-pagi loh dari tadi ke sini.
Bapak Ibu udah ngeluangin waktu beberapa jam, ini udah keren banget buat kalian semuanya gitu. Tapi alangkah baiknya datang dari ruangan ini, keluar dari ruangan ini, benar-benar komitmen, benar-benar join di bisnis gitu. Benar-benar memutuskan untuk join dan fight jalan bisnis. Suatu saat nanti ketika misalnya pengundangnya main ke rumah, dia bilang ketemu sama orang tua kalian atau ketemu sama keluarga kalian, makasih ya Dik, makasih ya Pak, makasih ya Bu. Satu tahun yang lalu saya melarang anak saya untuk ikut bisnis. Tapi nggak tahu kenapa anak saya ngebuktiin, akhirnya dia bisa renovasi rumah. Waktu ulang tahun saya dikasih amplop. Orang tua tim kalian bilang saya dikasih amplop dan di dalamnya ada tiket umroh gratis. Allah. Gimana bangga ini orang tua kalian? Itu pengorbanan yang tidak akan kita bisa lihat dari pengundangmu hari ini ngajak kamu sih, nggak perlu dia kasih uang ya. Cukup kalian berprestasi jadi kebanggaan buat keluarga. Pengundangmu sudah setuju dan pengundangmu sudah bersyukur Bapak Ibu semua. Mereka bilang pengundang itu adalah malaikat dari doa-doa kita. Kita berdoa supaya dikasih rezeki yang berlimpah, kesehatan yang luar biasa. Siapa tahu bisnis ini jawabannya. Tepuk tangan buat pengundang kita. Saya peringkatnya sekarang silver lion Bapak Ibu. Ini istri saya peringkatnya silver lion. Kami keluarga Tiens Bapak Ibu. Kami keluarga Tiens. Bapak saya peringkat bintang 8. Adik ipar saya kedua bronze lion, mertua saya bronze lion, bintang 8, bintang 8, bintang 7, silver lion, silver lion, silver lion. Kami semuanya jalani Tiens Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau ada kegiatan keluarga, nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Karena semua tidak ada ikatan di dunia kerja. Mereka berbisnis semua. Tapi dari bisnis itu saya punya bisnis lagi Bapak Ibu. Saya tidak perlu ampunkan sertifikat saya. Saya punya bisnis homestay, saya punya travel. Merintis dari awal gitu. Saya lagi beli tanah mau bangun kos-kosan di daerah Singaraja gitu. Kami memang benar-benar melakukan bisnis ini dengan serius. Memang hari ini mungkin kalian pengen punya butik atau apa, siapa tahu nyari modalnya di sini. Siapa tahu bisa. Dengan modal platinum, dengan modal gold, kita bisa loh untuk dapat income ratusan juta untuk membangun bisnis kita. Kenapa nggak diseriusin gitu? Ya, orang tua saya, bapak saya luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya, untuk mereka lah saya berjuang. Makanya saya kalau dengar cerita itu agak susah sih gitu kan, agak susah gitu. Jadi saya mau flashback lagi Bapak Ibu semuanya. Saya anak tunggal dan ibu saya sudah meninggal. Di kelas 3 SD ibu saya meninggal dan bapak saya nggak nikah lagi dan sampai saat ini sendiri Bapak Ibu. Jadi alasan terbesar saya kenapa saya anak tunggal, saya tidak punya sosok ibu. Sakit rasanya Pak. Kalau lihat orang lain ngucapin selamat hari ibu, kalau lihat orang lain datang ke sekolah bawa ibunya, datang ke tempat-tempat tertentu bawa ibunya, makan sama ibunya, saya kadang iri Pak. Saya kadang berpikir, ya Tuhan, kenapa sih nggak adil ini jadi orang? Kenapa sih terlalu cepat gitu diambil? Kadang saya juga tidak tahu harus ngapain Bapak Ibu semuanya. Tapi semakin kesini saya semakin sadar ternyata saya masih punya orang tua, bapak yang harus saya bahagiakan dan yang harus saya banggakan. Orang tua saya hebat banget Pak. Bapak saya ini kerjaan apapun diambil demi anaknya. Pernah satu kejadian waktu saya kuliah dan orang tua saya nggak punya duit untuk bayar semester. Saya pulang gitu kan, saya minta duit, orang tua saya nggak ada, orang tua saya mau minjam ke kakaknya di sebelah dan ngajak saya. Terus dia minjam, di depan saya bilang kakaknya, kalau kamu nggak bisa nyekolahin anakmu, udah berhenti aja, nggak usah minjam duit. Dengan nada yang keras.
Saya bilang ke bapak, Pak, ayo pulang Pak. Saya pulang ke bapak, saya bilang, Pak, nggak usah bayar Pak. Besok saya usahakan untuk nyari duitnya. Saya berangkat langsung. Saya berangkat ke Singaraja yang tadi. Terus besoknya bapak saya nelpon, Gus, kita ketemu di sini, ambil duitnya ya. Udah ada Pak, udah. Saya pulang, besoknya saya datang lagi. Saya lihat bapak saya itu udah banyak anaknya, bapak ibu semuanya. Jadi pakaiannya itu udah banyak tanahnya, rambutnya udah kena tanah. Jadi bapak saya kerja jadi kuli bangunan. Ini maksudnya gitu. Kadang kita tidak pernah melihat pengorbanan orang tua kita. Yang selalu kita lihat adalah Pak minta uang, Bu minta uang, Pak minta uang, Bu minta uang. Tapi kita tidak pernah lihat pengorbanan dia. Bagaimana dia bekerja menafkahi anak dan istri. Kita tidak pernah lihat. Dari sana saya belajar Bapak Ibu. Ya Tuhan, saya nggak bisa kayak gini. Saya harus selesaikan kuliah saya harus sukses secepatnya, apapun peluangnya. Dan akhirnya saya kenal bisnis ini, dan akhirnya bisa seperti ini. Terima kasih Tuhan. Sulit memang kalau kita nentuin pilihan. Kadang banyak orang yang bilang, saya pengen mengajikan orang tua saya. Saya pengen menaikkan umur orang tua saya. Ucap. Tapi nggak pernah dengan tindakan. Bapak Ibu hari ini datang ke sini, hadir sini, kita tidak melarang dengan kegiatan apapun Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu ada kegiatan A, kegiatan silakan, tapi setidaknya pikirkan ini. Pikirkan orang tua kita. Mau sampai kapan kita nggak bahagiain mereka? Bapak kita, ibu kita. Coba sebelum kalian menikah nantinya, kejar tuh, umrohin mereka. Semangat. Dengan bekerja belum tentu kita bisa umroh nih Bapak. Tapi setidaknya bekerja sambil bisnis kita bisa umroh. Saya salut sekali sama teman-teman leader-leader yang memprioritaskan orang tuanya dibandingkan mereka. Saya sangat salut. Saya sangat respect sama beliau. Ada murid, dia orang yang sangat luar biasa. Diutus sama Tuhan, diutus sama Allah untuk mempertemukan kalian dengan bisnis ini sangat luar biasa. Ini malaikat teman-teman semuanya, malaikat Bapak Ibu semuanya. Kami belajar Pak. Dia tidak peduli materi dulu, yang penting orang tuaku dulu. Dan saya sangat salutkan, dari bapak dan ibu mertuanya juga diberangkatkan. Ini luar biasa. Kurang contoh apa lagi coba hari ini Bapak Ibu? Kurang contoh apa lagi? Kalau nggak kalian hari ini benar-benar berjuang gitu. Ingat umur itu nggak jadi, umur itu hanya angka Bapak Ibu. Mau ngomong cerita orang tua Bapak Ibu, saya mau cerita 2 orang dari grup saya. Saya punya grup wanita kelas 3 SMK. Saya ketemu beliau, saya ngobrol dan sebagainya. 1 bulan saya bilang, saya mau main ke rumahmu ya. Enggak Kak, orang tua saya adalah. Oh iya. Habis itu saya 2 minggu lagi saya ke sana ya. Enggak Kak, orang tua saya adalah. Saya tanya ke pennya, gimana rumahnya di situ. Saya datang ke rumah. Saya datang, saya bilang saya udah di depan rumah. Jadi dia datang. Loh kok nggak bilang-bilang kesini? Iya mumpung lewat. Saya lihat rumahnya, rumahmu bagus ya. Iya gitu. Sama siapa tinggal di sini? Sama bapak, ibu mana? Jadi, loh, ini kenapa ada sesajen banyak gitu? Kemarin saya nggak ceritakan di Bangkalan. Enggak kan? Enggak kan? Tak. Pas saya kesana, ibunya kemarin meninggal. Bilang, kok kamu nggak bilang sih? Kalau ibumu udah meninggal, bilang dong, kita bisa datang dong. Gak enak. Saya lihat dia meninggal. Saya lihat dia gitu kan, bapaknya mana? Ini, halo Pak, saya Agus. Bapaknya bisu Bapak Ibu. Kayak sama.
Di sana saya berpikir, ya Tuhan, ternyata ada loh yang lebih parah dari saya. Ada loh yang lebih menderita dari saya. Dan orang ini kenapa semangat sekali jalanin bisnis? Saya berpikir Bapak Ibu semuanya, kenapa ya ada orang yang orang tuanya lengkap, tapi kenapa dia tidak mau komitmen gitu loh? Apa nunggu orang tuanya dipanggil dulu baru komitmen? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Saya bilang sabar, Tuhan itu ngasih rezeki yang luar biasa buat kamu. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ketemu tim saya ini cowok, saya main ke rumahnya. Singkat cerita saya main ke rumahnya. Kamu kok setiap pertemuan nggak pernah ngajak orang tuanya sih? Karena di saya tuh wajib ketika anak muda itu pertemuan dia harus ngajak orang tuanya. Kalau nggak di bisnis seminar itu harus diajak. Kalau nggak bisa ngajak saya yang ke rumahnya. Saya tahu semua rumah downline saya tahu dan saya cari, saya pengen kenalan sama orang tuanya, saya pengen bilang bahwa bisnis ini bisa merubah hidupnya, bisa merubah semuanya biar mereka itu tahu gitu. Wah anaknya ini lagi ngapain gitu. Saya minta izin langsung dan sebagainya. Saya datang ke salah satu rumah grup saya, cowok, kenapa kamu tidak pernah ngajak ke pertemuan gitu? Saya tanya kan, enggak gitu kan. Udah aku main ke sana, iya. Dia cuma mengiyakan main ke sana. Udah 2-3 kali pertemuan nggak ngajak orang tuanya, saya main ke sana. Terus orang tuanya tuh cewek cowok pakai kacamata hitam. Kacamata hitam. Halo Om, ya Agus Om, ya Bapaknya Erik, ibunya gitu kan. Di situ ngobrol, titip anak saya ya, sudah sering cerita. Karena ikut bisnis atau apa iya Om ya. Nah terus dipanggil lah bapaknya itu, Pak ini tempatnya di mana gitu. Terus itu bapaknya berdiri ambil tongkat jalan. Dan saya baru tahu kedua orang tuanya buta. Kadang kasihan ya. Kok ada yang orang sekuat itu? Kok ada yang orang setegar itu? Orang tuanya buta, tapi dia masih gembira gitu. Saya tipe orang yang tidak bisa tersentuh Pak. Tapi ketika kulihat dari mata kepala saya langsung, saya jadi nyadar gitu, banyak orang yang perlu peran kita, banyak orang yang perlu untuk membantu kita, dan kita bantu mereka, Bapak Ibu semua. Dan hari ini bukan bermaksud untuk Anda terlarut dalam masalah kami yang ada di bangku. Tapi satu hal gitu, kita nggak tahu kapan orang yang kita sayangi itu dipanggil, kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu masalah musibah apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya kita sudah perhitungkan dari sekarang bahwa kita harus sukses. Hari ini Bapak Ibu semuanya boleh pejamkan matanya sebentar. Kita doakan